Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Leo Herlambang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan praktek di manajemen keuangan, yaitu kuliah untuk praktek di manajemen keuangan, khususnya untuk menghitung cost of capital atau menghitung weighted average cost of capital. Di sini saya contoh kasus di sini saya sampaikan bahwa ini ada sebuah PT ya, namanya PT Saham Bagus. Tahun 2017 PT Saham Bagus itu memiliki modal di store 100 miliar yang terbagi atas 1 juta saham. Berarti kalau 100 miliar dibagi dengan 1 juta saham, artinya per sahamnya nilai nominalnya atau nilai parnya itu adalah Rp100.000 per saham. Tahun 2017 diketahui PT Saham Bagus ini membagikan dividennya Rp12.000 per saham atau ekuivalen dengan 12% per tahun. Artinya apa? Orang yang menanamkan uang di PT Saham Bagus, setiap satu sahamnya, yang satu saham itu misalnya sama dengan satu lembar uang Rp100.000 itu menghasilkan keuntungan, dalam hal ini dividen, karena membagikan dividen itu 12.000 atau senilai 12% per tahun. Nah, kemudian diketahui informasinya pada tahun 2018 PT Saham Bagus membutuhkan total modal untuk operasionalnya itu 125 miliar. Yang didapat dari mana? Ya tentunya yang pertama adalah yang 100 miliar itu modal sendiri tadi, sama seperti di 2017 adalah 100 miliar. Ya. Tapi tahun ini, tahun 2018 itu PT Saham Bagus pemegang sahamnya meminta dividen naik 10% dibanding tahun 2017. Nah, selain itu karena kebutuhan keseluruhan modalnya itu adalah 125 miliar, maka dicarilah pinjaman ke bank. Ya, pinjam ke bank 5 miliar dengan bunga 11% per tahun. Kemudian pinjam ke bank lagi untuk kredit modal kerja 10 miliar dengan bunga 10%, ya. 10% dari tentunya dari 10 miliar ya. Kemudian menerbitkan obligasi dengan bunga 9% per tahun. Kemudian yang keempat yang tadi saya sampaikan, modal sendirinya 100 miliar yang minta tambahan dividen 10% pada tahun 2018. Nah, kemudian ditanya berapa biaya modal dari masing-masing pinjaman maupun modal sendiri ini. Nah, juga ditanyakan weighted average cost of capital-nya. Dan di sini ada dua cara menghitungnya. Anda mencari dulu biaya modalnya dalam rupiah ini ya, atau Anda langsung mengalihkan antara komposisi modal dalam persentasenya atau langsung di sini. Kita lihat ada dua cara ini dan nanti kita bisa cek hasilnya sama atau tidak. Kalau kita lihat di sini, kita langsung ngitung saja sumber dananya, yaitu dari utang bank 5 miliar, bunganya 11%. Utang kredit modal kerjanya misalnya 10 miliar, 10%. Kemudian obligasinya 10 miliar, 9%. Kemudian modal sendirinya 100 miliar, itu berarti posisinya adalah 13,2%. Nanti ngitungnya bagaimana kita lihat caranya ya. Jadi di sini ngitungnya adalah 12% tadi dikalikan 1,1 karena tambahannya 10%. Jadi kan berarti kan 12% ditambah 1,2% berarti kan 13,2%. Nah, dari sini dikalikan 5 miliar kali 11% itu 550 juta. 100 miliar dikalikan 10% itu 1
10 miliar dikalikan 10% itu 1 miliar, 10% kali 10 miliar kali 9% itu 900 juta, 100 miliar dikalikan 13,2% itu 13,2 miliar. Ketemulah di total ini semua, ketemulah 15 miliar 650 juta. Nah, total biaya modal ini dibagi dengan 125 miliar modal kebutuhan modal tadi, ketemulah yang namanya weighted average cost of capital, yaitu L9, ini L, ini 9 dibagi dengan 125 J9, ketemunya adalah berapa? 12,52%. Jadi WACC, weighted average cost of capital, dengan cara menghitung dari biaya modal rupiahnya akan ketemu 12,52%. Ya, nah kemudian bagaimana dengan menghitung dengan cara yang lain? Nah, caranya yang lain adalah melalui ini. Sumber dana tadi kan utang bank 5 miliar, ya kan? Ini utang KMK ke bank juga ini 10 miliar, obligasi 10 miliar, modal sendiri 100 miliar, berarti total modalnya 125. Nah, komposisi ini berapa? Komposisi dari 5 miliar ini adalah 5 untuk komposisi modalnya adalah 5 untuk utang bank itu 5 miliar dibagi dengan 125 dapatnya 0,04 atau 4%. Utang modal kerja itu 10 dibagi 125 itu 8%. Obligasi 10 miliar dibagi 125 miliar 8%, dan modal sendiri adalah 100 miliar dibagi 125 adalah 80%. Nah, kita tahu tadi berapakah biaya modalnya, kan tadi kita ketahui untuk utang bank 11%, utang KMK 10%, KMK itu kredit modal kerja ya. Kemudian utang obligasi adalah 9%. Nah, utang modal sendiri tadi udah kita hitung 12% ditambah dengan laju 10% per tahun 2020, tambahannya berarti tambah 12% tambah 1,2 yaitu 13,2%. Nah, komposisi modal ini dikalikan biaya modal, ketemulah masing-masing berapakah biaya modal cost of capital dari masing-masing ya. Jadi di sini ada cost of capital untuk utang bank itu, atau di sini biasanya nyebutnya KD kan gitu. Di sini bisa kita sebut KD. Itu 0,04, berarti weighted average-nya untuk ini hanya 0,4%. Kemudian yang utang KMK itu ketemunya perkalian ini kali, jadi 8% kali 10% ketemunya 0,8% atau 0,008. Berapakah biaya modal untuk obligasi? Yaitu 8% dikalikan 8% kali 9% lah ya ini ya. Itu dapatnya adalah 0,72% atau 0,0072. Nah, tentunya modal sendiri ini yang paling banyak, yaitu 80% kali 13,2% dapatnya adalah 10,56% atau 0,1056 ya. Nah, keseluruhan ini WACC ini dari masing-masing sumber dana ini dijumlah, ketemulah, kalau kita jumlah di sini ketemulah 0,1252 atau 12,52%. Nah, kita cek sama enggak ya? Cek antara I22 ini adalah WACC sama dengan K9. K9 itu ini 0,1252 atau 12,5. Berarti sama, berarti weighted average cost of capital dari sumber dana yang dibutuhkan selama tahun 2018 itu adalah 12,52%, atau kalau di dalam rupiahnya berarti biaya modal untuk perusahaan ini adalah 15 miliar 650 juta dari 125 miliar. Saya kira demikian penjelasan saya mengenai praktek manajemen keuangan untuk menghitung
cost of capital per masing-masing ini dan menghitung weighted average cost of capitalnya ini, atau cara menghitung lewat sini ya. Jadi pada saat ini saya sudah menjelaskan dua hal, yaitu cara menghitung cost of capital bisa melalui biaya modalnya dalam rupiahnya, kemudian juga bisa melalui komposisi masing-masing dikalikan dengan biaya modal masing-masing, maka akan ketemu cost of capital masing-masing untuk didapatkan total keseluruhan rata-rata tertimbang dari biaya modalnya. Hal yang terpenting bagi Anda adalah untuk memahami bahwa sumber dana ini kadang-kadang ini cost of capital ini disebut sebagai cost of debt. Ini cost utang bank itu sama COD. Ini juga COD. Ini juga cost of obligation atau COD. Yang ini adalah COE, cost of equity. Kalau ini cost of debt kan gitu. Atau kalau yang lain ada yang menyebutnya ini KD, dan ini adalah KE, cost of equity. KD itu cost of debt kan gitu. Oke, saya kira demikian untuk mempermudah pemahaman. Tapi sebelum ke arah sana, Anda juga bisa membayangkan ketika Anda memiliki usaha ini, Anda butuh 125 miliar dan untuk apa misalnya gitu. Saya sudah punya mau 100 miliar kok kemarin modal sendirinya. Bentuknya apa? Bentuknya bangunan atau tanah. Jadi ini bangunan atau tanah ini 100 miliar. Obligasi ini untuk apa? Beli mesin 10 miliar. Utang KMK 10 miliar. Ini untuk persediaan. Utang bank yang 5 miliar untuk kas. Jadi dengan ini Anda hanya dengan modal bangunan dan tanah bisa pinjam ke bank untuk mendapatkan pembiayaan dan ada biaya modalnya masing-masing. Jadi ini lebih mudah. Kalau di syariah yang pernah saya jelaskan, ini misalnya kalau utang bank ini adalah utang murabahah, yang ini adalah utang mudharabah, yang ini adalah sukuk ijarah, yang ini modal sendiri. Apa bedanya? Kadang-kadang apa bedanya Pak antara pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah Islam? Ya tentu berbeda ya. Kalau pertama dari sisi akadnya, hampir semua pembiayaan konvensional itu mirip dengan pembiayaan murabahah, tapi tetap berbeda ya. Karena pembiayaan murabahah itu seperti pinjaman biasa di bank. Tapi kalau di bank-bank konvensional kita tidak akan pernah menemukan pembiayaan mudharabah. Bagi hasil dengan bank itu jarang, kecuali investment banking. Kemudian obligasi tentu juga berbeda dengan sukuk ya. Kalau sukuk itu misalnya sukuk ijarah itu beli mesin dan debiturnya itu menyewa mesin. Tapi kalau di pembiayaan keuangan konvensional ya perusahaannya utang untuk beli mesin. Nah, ini beda-beda dalam sudut pandang akadnya. Saya kira cukup demikian. Terima kasih. Selamat menikmati dan jangan lupa subscribe di YouTube Leo Herlambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.